Jika ada 3.1 ini, kita membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, subtadenya adalah menyebutkan manfaat dari tumbuhan dan hewan. Nah, ini ada muatan imtak dari KD ini, yaitu baik Pak Dodi bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati bi ghairi amadi tarawunaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa basya fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samai ma'an fa anbatna fiha min kulli zawjin karim. Nah, dia telah menciptakan langit tanpa tiang. Kalian melihat tiangnya langit? Enggak kan? Ya. Allah itu menciptakan langit tanpa tiang dan kamu tidak akan pernah melihatnya. Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu. Nah, sebenarnya gunung-gunung itu sebagai katalis atau sebagai filter ketika terjadi goncangan berada di bumi. Dan perkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Binatang itu berkembang biak. Dan kami turunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala sudah membuat rancangan yang sangat luar biasa, sempurna. Bagaimana dia membuat langit tanpa tiang, bagaimana dia membuat gunung untuk menjadi bumi supaya tidak bergetar, bagaimana dia memperkembangbiakan hewan, dan bagaimana dia atau Allah Subhanahu wa taala membuat hujan turun, dan hujan tersebut membuat makhluk hidup yang berada di bumi menjadi dan berkembang biak, tumbuh-tumbuhan hidup di dalamnya, tumbuh-tumbuhan yang baik. Selanjutnya, nah ini bagaimana sih Allah Subhanahu wa taala juga merancang tumbuhan hewan saling berkaitan, saling berhubungan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk hidup untuk saling bermanfaat bagi makhluk hidup yang lainnya. Begitu juga dengan manusia. Lanjut. Oke. Bermanfaat ini dalam artian air hujan turun, terus kemudian naik, ya. Air hujan itu diserap oleh akar, terus kemudian naik, ada di daun, terus di daun itu mendapatkan energi dari sinar matahari. Daun mengeluarkan oksigen mengeluarkan oksigen kemudian dihirup oleh manusia, dihirup oleh binatang, kemudian mengeluarkan karbon dioksida kemudian dimanfaatkan kembali oleh daun, terus kemudian ada buahnya dimanfaatkan oleh hewan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh hewan yang lain, terus kemudian ada cacing-cacing yang ada di dalam tanah, dia hidup mencari hara dalam tanah. Nah, kemudian sisa makanan dari cacing kemudian diserap oleh tumbuhan. Bagaimana semua ini saling berkaitan dan saling bermanfaat. Selanjutnya, nah ini daun bagian pada tumbuhan. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita harus tahu apa itu tumbuhan. Kita belajar tentang manfaat tumbuhan. Ya, apa itu tumbuhan? Ya, tumbuhan adalah terdiri dari bunga, daun, batang, buah, akar. Ya, tumbuhan terdiri dari daun, buah, bunga, batang, dan akar. Daun sebagai sumber oksigen bagi manusia. Bagaimana daun ya sebagai sumber oksigen bagi manusia. Amin. Tumbuhan baik daun, akar, bunga, dan buah pada tumbuhan tertentu dapat dimanfaatkan oleh manusia. Akar, daun, dan batang pada tumbuhan itu sebenarnya dapat dan sering dimanfaatkan oleh manusia. Tumbuhan juga bermanfaat bagi makhluk hidup yang lainnya. Ada tumbuhan sebagai tempat tinggalnya bagi hewan,
ada tumbuhan yang bermanfaat bagi tumbuhan yang lain, bagaimana pohon kelapa bermanfaat bagi bunga atau anggrek, ya, dia menempel. Kelapa, aku numpang hidup ya di dahanmu. Kelapa, oke, silahkan numpang hidup di dahanku. Nah, seperti itu. Juga akar. Nah, seperti kentang, wortel yang kita makan, kemudian merupakan bagian dari akar, ya, merupakan bagian dari akar. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang bagian-bagian bunga. Kalian harus tahu bahwa tumbuhan itu berawal dari perkembangbiakan. Nah, perkembangbiakannya dari mana? Ternyata alat perkembangbiakan pada tumbuhan yaitu berada di bunga. Alat perkembangbiakan tumbuhan berada di bunga, betul. Nah, ini alat perkembangbiakan jantan ada pada benang sari. Ini kepala sarinya di benang sari itu adalah alat perkembangbiakan jantan. Ya. Alat perkembangbiakan jantan. Terus kalau alat perkembangbiakan betinanya apa? Alat perkembangbiakan betinanya adalah kepala putik atau putik. Ini adalah alat perkembangbiakan betina. Nah, ini adalah bagian-bagian dari bunga. Ada tangkai bunga, ada dasar bunga, ada kelopak, ada mahkota, benang sari, putik. Ini merupakan bagian-bagian dari bunga. Ya, bagian-bagian dari bunga. Ingat, alat perkembangbiakan pada tumbuhan yaitu bunga. Biji bukan. Biji itu merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi pada bunga. Selanjutnya, nah, jika yang sebelumnya adalah bunga lengkap itu nih ada benang sari dan ada putik, ada kepala sari, ada kepala putik. Tapi kalau bunga tidak lengkap seperti bunga Kamboja dan bunga kelapa itu hanya terdiri dari misalkan hanya ada kepala putik atau benang sarinya saja, atau dia hanya mempunyai tidak mempunyai mahkota, atau hanya dia tidak hanya mempunyai benang sarinya saja. Jadi bunga tidak lengkap adalah bunga yang strukturnya ya itu tidak lengkap. Jika bunga lengkap ada mahkota, ada tangkai bunga, ada benang sari, putik, ya, ada kelopak dan sebagainya, ada mahkota. Tapi kalau misalkan bunga tidak lengkap, itu salah satu darinya tidak ada pada bunga tersebut. Contohnya di bunga kelapa dan bunga Kamboja. Nah, ini juga merupakan contoh dari bunga yang tidak lengkap. Bagaimana? Nah, di sini durian. Durian juga merupakan bunga tidak lengkap. Bagaimana sang yang betina atau dari jenis kelamin betina pada tumbuhan itu menjadi buah. Ya, ini menjadi buah. Sedangkan yang jantan itu menggugurkan. Dia hanya melakukan penyerbukan dan gugur dan saling berjatuhan. Begitu juga pada bunga mangga. Ingat bunga mangga yang berada di samping musola. SD Islam Majid 38 Bantul, Pak Dodit kemarin ke sana itu saling berguguran. Nah, ternyata yang berguguran adalah salah satunya bunga jantan. Ketika sudah mengalami pembuahan, ya dia bergugurkan. Begitu juga dengan salak. Nah, buah salak ini pembuahannya harus dibantu juga. Karena apa? Karena baik bunga jantan dan bunga betina berbeda. Begitu juga dengan buah jambu. Nah, lanjut ke penyerbukan. Nah, tadi yang namanya pembuahan itu masuknya benang sari ke kepala putik. Nah, bagaimana cara masuknya? Ternyata penyerbukannya itu ada berbagai macam. Ada 4. Penyerbukan sendiri yaitu pada bunga sempurna yang ada benang sari dan ada putiknya, ya, dia masuk. Kemudian di satu bunga itu penyerbukan sendiri. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan dari bunga 1 dan bunga A dan bunga B, benang sari dan putik. Baik, Pak Dodit lanjut ya. Oke, tadi ada trouble sebentar.
sekarang Pak Dodit lanjut masih dari tentang penyerbukan. Nah, ya diulangi lagi ya tadi, penyerbukannya itu ada penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri yaitu penyerbukan di dalam bunganya sendiri. Bunganya ada benang sari yang jantan dan juga ada putik. Jadi di sini pembuahannya sendiri atau penyerbukannya sendiri. Nah, penyerbukan tetangga bagaimana? Penyerbukan tetangga masih dalam satu pohon, namun penyerbukannya benang sari yang ada di pohon A, ya, dia menyerbuki kepala putik yang berada di di bunga B. Maaf, ulangi ya. Benang sari yang ada di bunga A, dia mengambil atau memberi penyerbukan, ya, memberikan benang sarinya. Benang sari itu bentuknya kecil-kecil, ya, ke kepala putik yang berada di bunga B. Penyerbukan silang bagaimana Pak? Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terdapat di dua bunga yang berbeda. Dua bunga yang sama namun masih dalam satu pohon. Ya, dua bunga yang berbeda maksudnya di sini adalah bunganya sama namun pohonnya berbeda. Masih dalam satu bunga, ya, satu bunga, dia melakukan penyerbukan. Nah, ini kepala putik, ya, kepala putik mengalami penyerbukan dari benang sari yang berada di pohon yang lain, tapi masih dalam satu jenis. Nah, penyerbukan basar bagaimana Pak Dodit? Penyerbukan basar adalah penyerbukan, ya, dari bunga A ke bunga D atau bunga yang berbeda jenisnya. Jadi penyerbukan basar itu adalah penyerbukan dari bunga yang berbeda jenisnya, ya, dari bunga yang berbeda jenisnya. Baik, bagus. Sebentar, selanjutnya. Nah, ini Bu Amin sudah terkoneksi dengan kita kembali. Baik, selanjutnya ya, kita lanjutkan pembelajarannya. Nah, ini adalah penyerbukan. Penyerbukan sendiri itu terdiri dari satu bunga. Pada satu bunga itu ada benang sari dan putik dalam satu bunga. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan dalam satu pohon bunga yang sama, tapi terjadi penyerbukan antara bunga yang lainnya. Penyerbukan silang adalah dua pohon bunganya sama, tadi terjadi penyerbukan. Penyerbukan basar adalah bunga yang berbeda terjadi. Nah, bunga yang berbeda terjadi penyerbukan. Penyerbukan itu apa? Baik, penyerbukan itu apa Pak Dodit? Nah, ini nanti Pak Dodit akan menjelaskan penyerbukan itu sendiri apa. Nah, ini adalah contoh dari penyerbukan yang dibantu dengan bantuan hewan. Bagaimana ternyata yang namanya mahkota itu bentuk yang berwarna-warni adalah untuk dari tumbuhan untuk menggoda hewan agar dia hinggap. Nah, ketika hewan hinggap, ini lebah mencari nektar atau madu. Ketika hinggap, ternyata kakinya itu membawa dengan tidak sengaja membawa benang sari. Nah, benang sari itu bentuknya seperti ini, kecil-kecil. Ketika dia terbang, kemudian hinggap. Nah, secara tidak sengaja juga dia hinggap dan menghinggapi kepala putik dan benang sarinya kemudian jatuh masuk ke kepala putik dan terjadi pembuahan. Nah, ketika tidak pembuahan ini kemudian gugur ke bagian bunga yang lainnya. Nah, bakal biji yang ada di dalamnya kemudian menjadi buah. Nah, buah tersebut kemudian jatuh, kemudian dia menjadi tumbuhan yang baru. Tumbuhan baru kemudian berbunga, bunganya kemudian dihinggapi oleh lebah. Seperti itu siklusnya. Ya, seperti itu siklusnya. Lanjut. Nah, ini Pak Dodit akan menjelaskan bagaimana penyerbukan itu terjadi. Penyerbukan dan pembuahan adalah salah satu tahapan dalam perkembangbiakan alami pada tumbuhan yang dilakukan dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya. Nah, ini kepala sari, ya, kepala sari itu mengeluarkan benang sari, ya, benang sari, terus kemudian ke kepala putik masuk. Nah, masuk melalui polen. Polen ini adalah saluran dari
bunga untuk masuk ke bagian bakal biji ya atau sel telurnya. Nah, di bakal biji ini dia tidak akan berkembang jika dia tidak mengalami penyerbukan atau pembuahan dari benang sari. Betul. Nah, ketika terjadi pembuahan, maka ada fertilisasi atau menjadi pembuahan itu terjadi. Hasil pembuahan itu merupakan akan menjadi calon tumbuhan baru. Nah, ini dia. Di dalam biji kita itu ada daging buah. Daging buah ini berguna untuk apa? Melindungi biji bagian dalam. Ketika dia jatuh buahnya, bagian biji ini atau tumbuhan baru ini tidak akan mengalami rusak atau tidak akan terjadi perusakan. Ketika jatuh buahnya, nah, ingat di dalam tomat itu kan bijinya kecil-kecil yang berada di dalamnya. Tomatnya dagingnya tebal. Ketika tomatnya jatuh, nah biji yang di dalam itu tidak akan rusak sehingga tumbuhan baru bisa tumbuh dengan baik. Seperti itu. Ini berkecambah, terus kemudian bentuknya akan selalu seperti ini. Jadi buah yang kita makan itu jangan sampai misalkan buah mangga, kita makan buah mangga, ya bijinya juga jangan kita makan juga. Nanti kalau misalkan bijinya kita makan juga, kasihan mangganya tidak akan mengalami tumbuhan baru. Nah, dagingnya kita makan, terus kemudian kita buang. Coba kalian cek apakah benar ya bijinya itu kemudian dapat tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Silakan. Nanti kita dalam tugasnya ya, dalam tugasnya kita itu nanti akan kita bedakan nih antara tumbuhan yang tidak mempunyai kayu dan tumbuhan yang berkayu. Tumbuhan berkayu dan tidak mempunyai kayu itu seperti apa, Pak? Nah, Pak Dodit nanti akan menjelaskan di yang selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini di dalam perkembangbiakan pada tumbuhan terdapat dua biji, yaitu biji berkeping satu atau monokotil dan biji berkeping dua. Sip. Biji berkeping dua atau biji dikotil. Nah, ini perbedaannya terjadi, kita lihat pada daun pertama. Ketika biji monokotil, daun pertamanya itu akan bersifat tunggal. Daun pertama akan bersifat tunggal. Tapi pada dikotil, daun pertama akan bersifat dwi atau dua. Jadi dia itu membelah menjadi dua. Nah, seperti ini. Perbedaannya hanya seperti itu kalau kita misalkan ingin membedakan. Ini biji apa, Pak? Biji jagung. Apalagi padi, misalkan bulir padi atau beras. Nah, kalian simpan di pot, kemudian kalian sirami, biarkan dia tanahnya agak lembab gitu ya, agak basah. Kemudian dengan biji dari apa? Biji kacang hijau. Coba kalian cek dua-duanya. Tumbuhnya seperti apa? Apakah ada perbedaan cara tumbuhnya? Silahkan kalian lakukan tersebut di rumah ya. Lakukan hal tersebut di rumah. Perkembangbiakan pada biji dapat diidentifikasi berdasarkan jenis tumbuhannya. Jadi ada yang tumbuhannya itu misalkan tumbuhan jagung, tumbuhan padi, pasti itu kita identifikasi itu merupakan biji berkeping satu. Tapi kalau jika tumbuhannya mempunyai daunnya itu seperti ini, bercabang dan buah ini, itu tapi kita dapat simpulkan bahwa perkembangbiakan bijinya itu dikotil. Nah, ini ini contoh bunga tidak sempurna tadi pada jagung ya. Nah, ini bunga jantannya ada di atas, bunga betinanya ada di bawah. Yang kita makan itu sebenarnya anak dari jagung loh. Yang kita makan itu anaknya jagung. Kalian makan ya, tapi nggak apa-apa, anaknya ada banyak ya, tapi memang benang sari berada di bagian atas dan kepala putik berada di bagian bawah nih. Jadi ini dengan bantuan angin, biasanya dengan bantuan angin mereka terjadi penyerbukan. Nah, selanjutnya ini buah nangka. Pada pohon nangka ini merupakan buah betina. Di dalamnya apa? Terdapat biji toh? Ya, di dalamnya terdapat biji. Biji itu jangan kalian makan juga. Coba biji itu kalian simpan di tanah, pasti dia akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Dan ini adalah bunga jantan. Bunga jantannya ini jika sudah terjadi pembuahan, dia akan membusuk dan jatuh. Ya, dia akan membusuk dan jatuh. Makanya yang berkembang adalah bunga betina. Bunga betina mengandung banyak sekali biji-biji yang kecil. Itu anak dari buah nangka. Nah, ini bunga tidak sempurna ya.
Jadi bunga tidak sempurna itu melakukan penyerbukan dengan bantuan, baik dengan bantuan alam maupun dengan bantuan manusia. Nah, di akhir bagaimana semua makhluk hidup saling mempunyai ketergantungan dan keterkaitannya masing-masing dan dapat bermanfaat bagi makhluk hidup yang lainnya. Ini tumbuhan berkayu, dia dia tumbuh tinggi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala membuat tumbuhan itu berkayu dan tumbuh tinggi adalah berguna untuk membuat sejuk bagian bawahnya. Yang kedua, agar angin juga tidak terlalu kencang untuk bagian bawahnya ini, agar bunga-bunga di sini tidak terbang atau tidak rusak oleh terkena angin. Jadi daun-daun pada pohon ini, pada pohon yang berkayu ini dia bermanfaat. Baik. Nah, ini tumbuhan-tumbuhan yang tidak berkayu, coba kalian injak atau kalian tiup dengan angin yang kencang, tumbuhan tidak yang berkayu ini akan dapat dengan mudah condong atau dapat dengan mudah bergoyang-goyang. Tapi tumbuhan yang berkayu dia akan sangat sulit. Jadi bermanfaatnya seperti itu. Ada lagi bermanfaatnya jika tumbuhan seperti tumbuhan pisang, terus kemudian tebu, dia tidak mempunyai kayu. Cabai, tomat, dia tidak mempunyai kayu. Nah, ketika dia tidak mempunyai kayu, apa akibatnya? Pohon tersebut tidak akan tinggi. Pohon tersebut tingginya hanya ada batasannya, kemudian batasannya. Tapi jika tumbuhan itu berkayu seperti pohon mangga, pohon nangka, rambutan, itu karena dia berkayu, dia dapat tumbuh